Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Jadi, kalau kemarin kita sudah membahas tentang ASEAN, kapan dibentuk, kemudian kita sudah membahas pula tujuan dibentuknya ASEAN. ASEAN itu beranggotakan 10 negara dan kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasamanya. Apa saja untuk mencapai tujuan dan visi ASEAN tersebut pastinya negara-negara yang ada di ASEAN itu melakukan kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN itu meliputi berbagai bidang. Ada bidang sosial dan budaya, ada bidang politik dan keamanan, serta pendidikan. Jadi, kalau Ibu mengutip apa yang dikatakan Kemdikbud Republik Indonesia, bahwa interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN itu terus berkembang. Jadi setiap waktu berkembang terus kerjasamanya. Dan itu terjadi karena seiring munculnya berbagai kebutuhan di setiap negara-negara anggota ASEAN sendiri. Jadi organisasi internasional seperti ASEAN pastinya dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukanlah kerjasama. Jadi seperti itu ya. Nah, ada beragam contoh bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kita akan bahas per bidang. Bidang sosial budaya, itu yang akan pertama kita bahas. Jadi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial itu dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, apa kerjasama dalam bidang sosial dan budaya? Siapa yang melaksanakan? Nah, itu dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Jadi, itu badan yang melaksanakannya. Kerjasama tersebut beragam sekali. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN itu ada banyak sekali. Berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk kerjasamanya untuk bidang sosial. Misalnya bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Nah, itu ya. Kemudian membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama badan-badan internasional yang bersangkutan. Jadi, pengembangan sumber daya manusia juga, kemudian peningkatan kesejahteraan tentunya, lalu program peningkatan kesehatan, baik dari makanan dan obat-obatan. Itu beberapa bentuk kerjasama bidang sosial yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Lalu apa contoh kegiatannya? Nah, banyak sekali contoh kegiatannya. Yang pertama misalnya Senior Official Meeting on Social Welfare and Development. Ini pertemuan pemerintah anggota ASEAN yang mendorong isu kebijakan dengan upaya mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan. Jadi tujuannya pastinya untuk
kesejahteraan. Jadi pada pertemuan ini, Nak, pemerintah negara-negara anggota ASEAN itu akan mendorong isu-isu kebijakan yang tentunya berkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan itu sendiri ya. Kemudian ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development. Nah, pertemuan yang mendorong kebijakan terkait pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan. Jadi untuk ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development ini pertemuan ke-9 itu tahun 2016 yang lalu itu diadakan di negara kita, Nak, sebagai tuan rumahnya di Indonesia. Jadi ada pertemuan ke-9 di Indonesia di tahun 2016 dan di situ dibahas ya, dilaporkan upaya-upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan di negara anggota ASEAN. Jadi ini mendorong kebijakan terkait pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan. Ada masalah apa dibahas, kemudian bagaimana cara mengatasinya supaya negara tersebut menjadi semakin sejahtera, begitu ya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Ini perjanjian ASEAN tentang penanggulangan bencana dan tanggap darurat. Jadi seperti itu ya. Ini persetujuan mengenai penanggulangan bencana. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi hilangnya nyawa dan kerusakan yang berpengaruh terhadap perekonomian, sosial, fisik, dan lingkungan dari negara-negara anggota ASEAN yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana karena ulah manusia tentunya ya. Tuh. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare dengan tujuan integrasi sektor kesehatan secara progresif, cepat, dan sistematis. Jadi ASEAN Health Ministerial Meeting, kemudian isinya tentunya di situ berkaitan dengan kesehatan ya, tujuannya integrasi sektor kesehatan secara cepat, secara sistematis. Jadi ada promosi gaya hidup sehat, penguatan sistem kesehatan untuk merespon segala ancaman kesehatan yang ada di negara-negara ASEAN tentunya ya. Seperti itu. Untuk ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare. Kemudian ASEAN menyelenggarakan pertemuan dan beberapa kegiatan kepemudaan. Jadi selain yang tadi ya, selain sosial dan budaya. Jadi ada pula sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan. Nah, antara lain ASEAN Ministerial Meeting on Youth. Jadi ini adalah pertemuan para menteri pemuda ASEAN dan lembaga pelaksanaannya. Kemudian ada ASEAN Senior Official Meeting on Youth. Ini pertemuan pejabat senior mengenai pemuda. Ada pula pertemuan membahas kerjasama kepemudaan dalam lingkup ASEAN. Kemudian berbagai kegiatan kepemudaan. Apa saja? Nah, itu ada beberapa ya, Nak. Ada ASEAN Youth Forum atau AYF. Atau Forum Pemuda ASEAN. Kemudian ASEAN Youth Leadership Forum atau Forum Kepemimpinan Pemuda ASEAN. Kemudian ada ASEAN Youth Leadership Development Program, program pengembangan kepemimpinan pemuda ASEAN. Kemudian ada pertukaran pemuda ASEAN dan Korea. Lalu ada pula program kapal pemuda ASEAN Jepang. Ya, seperti itu. Kalau pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Youth itu yang ke-9 itu ada di Kamboja ya, Nak. Kemudian pertemuan yang berhubungan dengan budaya ASEAN, Community
on Culture and the Information. Jadi ada ASEAN Committee on Culture and Information atau Komite ASEAN untuk Kebudayaan dan Informasi. Itu bertujuan mempromosikan kerjasama kebudayaan dan informasi dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pengertian dan solidaritas masyarakat ASEAN. Kemudian pertemuan menteri. Ini pertemuan menteri yang bertanggung jawab bidang kebudayaan dan seni ASEAN. Nah, jadi menyepakati prioritas kerjasama kebudayaan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pengembangan usaha kecil masyarakat ya terkait kebudayaan dan kesenian. Jadi apa yang harus dikembangkan? Maka para menteri ikut membahas dan bertanggung jawab untuk bidang kebudayaan dan seni juga. Sementara pada bidang olahraga, itu negara-negara anggota ASEAN itu menyelenggarakan SEA Games. Ya nak, kamu mungkin tidak asing dengan kegiatan ini. Perlombaan antar negara Asia Tenggara. Ini SEA Games pertama kali itu ada pula dilakukan di Indonesia pernah juga nak. Kita pernah 4 kali ya menjadi tuan rumah SEA Games ini nak. Tahun 79, tahun 87, tahun 1997, kemudian di tahun 2011 gitu ya. Kemudian negara kita Indonesia juga nak telah 10 kali menjadi juara umum. Jadi cukup membanggakan kegiatan ini untuk negara kita karena kita pernah menjadi juara umumnya seperti di tahun 1977, 1979, 1981, 1983, kemudian 1987, 1989, kemudian di tahun 1991, 93, 97, serta 2011 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk kerjasama bidang politik dan keamanan? Jadi, untuk tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan, pastinya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Pasti itu ya nak. Nah, kerjasama di bidang politik ini menciptakan ASEAN Regional Forum. Jadi, untuk apa? Untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di ASEAN itu sendiri. Jadi kerjasama bidang politik dan keamanan. Kenapa kok diadakan kerjasama ini? Karena kita tidak tahu di setiap negara itu ada saja orang-orang yang berniat jahat, ingin melakukan kejahatan, tindak kriminal dan sebagainya, sehingga dilakukanlah kerjasama ini ya. Ada beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana. Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Seperti ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Kemudian ada pula pertemuan para menteri pertahanan, yaitu Defense Minister Meeting, yang tujuannya pastinya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi penyelesaian sengketa laut di Cina Selatan contohnya. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara itu yang mencakup pemberantasan terorisme. Kemudian ada pula perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan. Bahkan ada pula perdagangan manusia, kemudian ada bajak laut, kejahatan internet, kejahatan ekonomi internasional. Jadi banyak sekali sehingga dilakukanlah kerjasama untuk menanggulangi berbagai kejahatan itu ya. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsuler, serta kelembagaan antar parlemen.
Kemudian bentuk kerjasama di bidang pendidikan negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara di ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Jadi seperti itu untuk bidang pendidikan. Banyak sekali sebenarnya prioritasnya ya. Jadi contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan itu seperti ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur Denpasar, jadi di Bali ya nak, tanggal 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community. Kemudian Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Ini pada pertemuan itu hadir organisasi guru dari Indonesia, kemudian dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, Filipina, ada dari Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain itu ada penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Dan contoh Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar di negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Contoh lainnya adalah negara-negara ASEAN yang memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Jadi dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian ada olimpiade di bidang pendidikan, itu sering diadakan ya nak pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina, itu pernah menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional, jadi OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, seperti itu. Itu contoh kerjasama bidang pendidikan. Kemudian kalian tentu tahu ada 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan. Promosi kepedulian atas ASEAN kepada warga negara, tentunya para pemuda ya. Kemudian memperkuat identitas melalui pendidikan. Kemudian ada pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan dan kerjasama antar universitas di ASEAN itu sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kemudian selain kerjasama bidang pendidikan tadi, ada pula program kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi kalau tadi udah politik, keamanan, ya, sosial, budaya, kemudian bidang pendidikan. Nah ini kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara anggota yang mencakup berbagai sektor. Nah, program kerjasama di bidang ekonomi yang pernah dijalankan itu antara lain ASEAN Industrial Projects Plan, kemudian Preferential Trading Arrangement, jadi ada ASEAN Industrial Complementation Scheme, kemudian ASEAN Industrial Joint Venture Scheme, dan Enhanced Preferential Trading Arrangement. Itu beberapa kerjasama di bidang ekonomi. Nah, kemudian ada beberapa kerjasama ASEAN lain di bidang ekonomi, banyak sebenarnya ya nak. Yang tren juga seperti peningkatan kerjasama itu AFTA ya nak. Kalau ASEAN Free Trade Area itu tujuannya ada sendiri meningkatkan kerjasama bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan investasi, meningkatkan produksi dan ekspor, itu salah satu contohnya. Kemudian banyak ada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA itu yang sedang diusahakan untuk
diterapkan segera. Kemudian ini ada pula kerjasama cadangan pangan. Jadi sejumlah negara seperti Indonesia, Thailand kan dikenal sebagai penghasil padi, berarti memproduksi beras ya, yang berlimpah di kawasan ASEAN. Jadi kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah diambil para anggota negara ASEAN dalam bidang pangan. Jadi dianggap bahwa beras yang ada itu dipersiapkan menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat di negara-negara anggota ASEAN lainnya, misalnya seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri tentunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bencana alam, panen gagal, dan sebagainya karena hama, dan bencana alam lainnya. Kemudian perdagangan bebas. Program kerja ini disebut ASEAN Free Trade Area, tadi ya, sudah dijelaskan pengelolaan sektor produksi lokal di negara ASEAN. Ini memiliki tujuan lain meningkatkan daya saing negara ASEAN. Kemudian yang terakhir itu industri. Nah, jadi melalui ASEAN Industrial Cooperation, kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN itu terjalin kerjasama yang mencakup sejumlah proyek industri, seperti industri pupuk di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu ada juga pabrik industri tembaga yang terletak di Filipina, Abu Soda ya di Thailand. Jadi itu untuk industri. Jadi seperti itu, Nah, kalian telah mendengar tadi beragam bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Jadi kerjasama di berbagai bidang, baik bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kemudian politik, keamanan, jadi seperti itu. Nah, untuk bidang sosial dan budaya antar negara ASEAN merupakan kerjasama yang penting. Nah, untuk menjaga kerjasama itu pastinya ada sikap bersahabat atau komunikatif dan toleransi antar warga negara yang patut dikembangkan. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian tentunya hendak juga menerapkan ini, sikap bersahabat, sikap komunikatif, dan toleransi dengan teman-teman kalian. Mengapa? Agar kerjasama bisa berlangsung dengan baik. Jadi itu ya, tidak banyak materi kita hari ini, hanya bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan sikap yang mesti kamu kembangkan di dalam pesan moral Ibu tadi ya. Itu saja. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.